Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Fitriah, NIM 2018-12159 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan e-poster Mitra Nata. Mitra Nata Consulting merupakan sebuah lembaga manajemen perpajakan yang memiliki integritas dan kapabilitas yang telah teruji dalam penanganan di berbagai masalah perpajakan yang terjadi dalam dunia bisnis. Berbagai kasus perpajakan yang Mitra Nata Consulting hadapi menjadikan nilai tambah bagi kekuatan, kecerdasan, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan suatu permasalahan, terutama perpajakan melalui jalur yang legal. Tak hanya itu, sebagai wujud sikap kooperatif terhadap peraturan maupun kebijakan pemerintah, khususnya mengenai peraturan perpajakan terhadap para klien dan masyarakat umum, menanamkan kesadaran bahwa pajak bukan merupakan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini Mitra Nata Consulting lakukan sebagai langkah backup sehingga meminimalisir kesalahan persepsi maupun interpretasi terhadap pergantian perpajakan yang berlaku. Mitra Nata ada karena sekarang perkembangan dunia usaha yang semakin pesat membutuhkan SDM yang mempunyai kualitas yang baik, terutama di bidang akuntansi dan perpajakan. Yang kedua, perusahaan sangat erat kaitannya dengan perpajakan agar dapat terhindar dari berbagai sanksi perpajakan. Yang ketiga, beratnya sanksi dan hukuman yang diberikan terhadap masyarakat yang melalaikan pajak dengan denda maksimal 400%, penyanderaan, pemblokiran atau sanksi pidana. Yang terakhir, minimnya sosialisasi terhadap menjadi kendala bagi para pelaku ekonomi untuk memahami peraturan perpajakan. Visi dan misi Mitra Nata Consulting. Visinya yaitu menjadi pemimpin pasar jasa konsultasi dan pelatihan perpajakan yang terpercaya di Indonesia tahun 2022. Misinya yang pertama, 1. Menyelenggarakan pelatihan dan edukasi di bidang perpajakan dan akuntansi. Yang kedua, menyelenggarakan layanan jasa di bidang perpajakan dan akuntansi. Yang ketiga, melakukan upaya memandirikan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak melalui tulisan di media, buku, maupun majalah. Yang keempat, menyediakan tenaga pajak dan akuntansi yang berkualitas dan berkompeten. Bidang-bidang usaha di PT Mitra Nata. Yang pertama itu ada pelatihan, konsultasi, publishing, dan recruitment center. Di bidang pelatihan yaitu mengadakan program privat pajak A dan B. Yang kedua, mengadakan program pasca privat. Yang ketiga, pemegangan pajak. Yang keempat, mengadakan program pelatihan kerja. Yang kelima, mengadakan in-house training. Dan yang terakhir, mengadakan seminar atau workshop. Di bidang konsultasi yaitu memberikan layanan penyusunan SPT masa, memberikan layanan penyusunan SPT tahunan, memberikan layanan pendampingan konseling, pemeriksaan dan keberatan pajak, memberikan layanan review pajak, memberikan layanan perencanaan pajak, dan memberikan layanan konsultasi pajak. Di bidang publishing itu ada memberikan informasi perpajakan terkini kepada masyarakat melalui media internet maupun cetak. Kemudian menyusun dan menerbitkan buku perpajakan. Selanjutnya menyusun dan menerbitkan buletin atau majalah perpajakan. Dan yang keempat, menjadikan tax house Mitra Nata sebagai rujukan pajak masyarakat. Di recruitment center yaitu menyediakan tenaga pajak dan akuntansi yang siap pakai dan melatih sesuai kebutuhan perusahaan. Selanjutnya itu mitra kami, Mitra Nata Consulting, yaitu perusahaan swasta, perusahaan BUMN dan BUMD, perguruan tinggi, yayasan, rumah sakit, BPR, Bank BPD, dan Bank Indonesia. Lebih dari 200 perusahaan atau yayasan yang telah menjadi Mitra Nata Consulting. Selanjutnya, karir di bidang pajak. Ada beberapa banyak karir di bidang pajak. Yang pertama sebagai konsultan pajak, terus selanjutnya pengacara pajak atau kuasa hukum wajib pajak. Yang ketiga akuntan pajak.
Yang keempat, dosen atau pengajar atau narasumber pajak. Yang kelima, perencanaan pajak atau tax planner. Kemudian pegawai pajak di Ditjen Pajak. Selanjutnya staf manajer pajak dan penulis di bidang pajak seperti buku, majalah, dan koran. Mempersiapkan karir di bidang pajak itu ada 4 analisisnya, yaitu analisis kekuatan, analisis kelemahan, analisis peluang, dan analisis ancaman. Analisis kekuatan, kapabilitas ilmu yaitu yang dibutuhkan akuntansi, manajemen, marketing, audit, pajak, hukum, dan lain-lain. Keahlian atau soft skill yaitu harus bisa komputer, pajak, komunikasi, negosiasi, analisis, dan lain-lain. Bisa juga dukungan lainnya yaitu kemampuan finansial, network. Analisis kelemahannya yaitu kurang percaya diri, tidak menguasai public speaking, ilmunya masih tidak cukup ilmu, dan gaptek. Analisis peluangnya yaitu di era sekarang kebutuhan karir makin meningkat karena berbagai sebab. Banyak orang menghindari bisnis atau karir karena sulit, beresiko, dan dianggap kotor. Yang peluang selanjutnya yaitu kemudahan dalam perizinan. Yang keempat, ramainya kerumunan orang berarti ada kebutuhan penggunaan jasanya. Analisis ancamannya, adanya pesaing. Kadang ada persaingan tidak sehat. Bisa juga ada persaingan dengan teman. Yang kedua, penalti jika terjadi pelanggaran. Ada ketentuan pemerintah yang memberi sanksi. Yang ketiga, ketidakpercayaan pelanggan. Bisa mempengaruhi Badan Hukum Mitra Nata, yaitu Akta Notaris nomor Muhammad Ikhwanul Muslimin SH nomor 8 tanggal 15 Juli 2013 dan terletak di alamat Mitra Nata terletak di Ruko Kasablanka nomor 1 AB Jalan Ring Road Utara, Ngeropoh, Condong, Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.